Halo sobat anime, gas lagi Feng Hao-nya, gas terus sampai mentok. Waduh, ya udah yuk gaskan dulu yuk nih si Feng Hao, langsung aja gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Feng Hao mendapatkan sebuah informasi kalau saat ini saudari perempuannya, sepupu perempuannya telah diculik oleh keluarga Shu. Di sini Feng Hao dia akan pergi menuju kota Ibaraki. Namun sebelum pergi, Feng Hao dirinya mendapatkan sebuah informasi kalau kota Ibaraki ada di tepi barat, di mana kota itu terdapat 3 bangsawan lokal. Namun di antara 3 bangsawan itu hanya ada satu keluarga Shu yang mendominasinya, yang memiliki 3 orang master Rana Spirit Martial, dan mereka telah menjadi tuan kota selama beberapa dekade. Dan karena Feng Hao akan pergi ke kota itu untuk dapat menyelamatkan sepupunya itu, membuat kakeknya ini dia berujar, Feng Hao, kau harus berhati-hati. Karena mau bagaimanapun keluarga Shu, mereka adalah penguasa kota. Dan mereka juga bertanggung jawab atas 30.000 pasukan kerajaan yang akan bekerja di bawah kekuasaan mereka, ujar dari kakek tua Qiong ini. Dan tidak lama setelahnya, Feng Hao dan juga Master Hua mereka pun pergi menuju kota Ibaraki. Dan setibanya mereka di kota itu, Feng Hao dia mendapatkan sebuah informasi kalau lebih dari 70% kota ini dikuasai oleh keluarga Shu. 70% toko-toko yang beroperasi ada di bawah kekuasaan dari keluarga Shu. Dan dengan jumlah toko mereka yang sangat banyak ini, dan juga uang yang mereka miliki, serta menjadi tuan kota selama beberapa dekade, jelas hal ini tidaklah sulit bagi mereka untuk dapat melatih para kultivator ranah martial, ujar dari Pak Tua Hua. Mendapatkan hal itu membuat Feng Hao dia bertanya, hei, bagaimana bisa kerajaan membiarkan hal ini terjadi, mendominasi satu kota dalam waktu yang sangat amat lama? Namun di sini Master Hua dia berujar, entahlah, aku juga tidak tahu. Hanya saja untuk saat ini kita diskusikan dulu hal itu nanti. Dan sekarang lebih baik kita pergi untuk mencari tempat peristirahatan dulu, ujar dari Master Hua. Dan kini di area penginapan, Feng Hao dirinya melakukan tugasnya, yaitu menghilangkan racun yang ada di dalam tubuh Pak Tua Hua. Dan itu membuat Master Hua dirinya memuji Feng Hao karena merasakan hal yang sangat luar biasa dari kemampuan yang dimiliki oleh Feng Hao. Sedangkan untuk Feng Hao dia berujar di dalam hati, hei, sebenarnya ini bukan apa-apa loh. Namun dengan kemampuan milik Feng Hao yang memang sangat luar biasa, membuat Pak Tua Hua dia berujar, nak, apakah kau benar-benar adalah seorang praktisi martial? Kau sangat luar biasa dan aku khawatir hanya ada beberapa orang saja di kerajaan ini yang dapat bersaing dengan dirimu, ujar dari Pak Tua itu, yang membuat Feng Hao dia pun sadar kalau sepertinya Pak Tua ini dia sedikit khawatir kalau aku tidak akan setia kepada kerajaan Xilan di masa depan. Maka dari itulah di sini Feng Hao untuk dapat meyakinkan Pak Tua itu dia berujar, Pak Tua Hua, yakinlah aku akan selalu menjadi bagian dari kerajaan Xilan, ujar dari Feng Hao, yang membuat Pak Tua itu dia berterima kasih. Ya, ini adalah sebuah berkah untuk kerajaan Xilan karena memang memiliki seorang master seperti dirimu. Sedangkan di sisi lainnya, di mansion milik keluarga Shu terdapatlah sebuah pertemuan di antara 2 orang master misterius, di mana pertemuan itu dihadiri oleh patriark keluarga Shu dan juga seorang pria misterius berjubah hitam, di mana pria misterius itu memberikan beberapa martial kristal. Shuyu, kau sudah menjadi bagian dari kuilku dan aku akan memberikan kau hadiah. 10 martial kristal akan diberikan kepada dirimu sebagai imbalan atas kerja kerasmu selama 3 tahun, ujar dari pria misterius yang berasal dari kuil racun. Terima kasih imbalannya tuan, ujar dari patriark keluarga Shu. Di mana Master Racun dia juga berujar, selama kau tulus dan setia kepada kuil, kami akan memperlakukanmu dengan baik. Di mana pria misterius ini dia juga berujar, hei, bagaimana dengan status pasukan yang ada di kota ini? Mendapatkan pertanyaan itu, di sini patriark keluarga Shu dia berujar kalau saat ini ada 50.000 pasukan yang akan setia mendengarkan semua perintah dari keluarga Shu, bukan lagi dari pihak kerajaan Xilan.
Mendengar hal itu membuat Master Racun dia senang. Hahaha, bagus sekali. Kau telah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa bagi kuil. Namun aku datang ke sini untuk memberikan kau 2 misi baru. Namun sebelumnya aku juga mendengar kalau putramu akan menikah, ya kan? Dan nanti di acara pernikahan itu kau dapat mengundang semua tamu yang ada dan kau tuangkanlah benda ini ke dalamnya. Ujar dari pria berjubah itu. Di mana dia juga berujar kalau ini bukanlah benda biasa. Bahkan seorang master tingkat Ancestor saja mereka tidak akan dapat berbuat apapun. Dan untuk misimu yang kedua, kau harus mengirim seseorang dari keluargamu untuk pergi ke kota Chiang. Pergi dan bantulah keluarga Pu. Ujar dari Master Misterius itu. Ya, mendengar hal itu, di sini keluarga Shu mereka pun bersedia menjalankan semua perintah dari pria berjubah itu. Di mana sembari pergi, pria misterius dia berujar, lakukan 2 tugas itu dengan baik. Dan dalam 3 tahun, hadiahmu akan dilipat gandakan. Ujar dari pria misterius itu. Dan setelah pria itu pergi, di sini muncullah 2 orang master bela diri milik keluarga Shu yang memang selama ini memantau mereka dari dalam ruang persembunyian. Di mana patriark dia berujar, ya, dalam waktu 5 tahun, aku akan menerobos ke ranah Ancestor. Dan ini semua dapat terjadi karena aku memiliki martial kristal yang dapat memangkas waktu yang seharusnya 10 tahun menjadi 5 tahun. Ya, mendengar hal itu membuat mereka 2 pria penjaga ini mereka sungguh sangat senang. Ya, pada akhirnya setelah 100 tahun keluarga kita akan memiliki seorang master ranah Ancestor. Dan ini sudah waktunya bagi kita untuk kembali mengambil alih kekuasaan dari tangan keluarga kerajaan. Namun di sini mendengar hal itu, patriark dia berujar, tidak, itu terlalu cepat. Kita tidak akan bergerak sebelum kalian berdua naik ke ranah Ancestor juga. Baik, kami mengerti, patriark. Dan untuk tugas dari kuil, kita akan melakukannya nanti setelah acara pernikahan setelah usai. Ujar dari patriark keluarga Shu. Dan keesokan harinya di area penginapan Feng Hao dan melalui sebuah jendela kamar, ia melihat banyak sekali karavan yang melintasi area kota. Dan itu membuat pelayan penginapan dia berujar, Tuan, apakah kau tidak tahu kalau saat ini anak tertua dari keluarga Shu akan segera menikah. Dan seluruh keluarga besar ataupun keluarga kecil mereka telah menerima undangan itu. Maka dari itu mereka semua para tamu undangan kini mulai menyiapkan hadiahnya. Ujar dari pelayan penginapan itu. Mendengar hal itu, di sini Patua Hua dia yakin kalau ini semua direncanakan oleh keluarga Shu untuk dapat mendominasi kota ini. Namun untuk Feng Hao dirinya merasa kalau ini sungguh sangat aneh. Kenapa 2 bangsawan lokal lainnya mereka tidak mencoba untuk mencegah keluarga Shu mengambil alih kota ini? Entahlah, aku juga tidak tahu. Maka dari itu ayo kita cari tahu, ujar dari Master Hua. Sedangkan di tempat lainnya, di kediaman keluarga Du, terjadilah sebuah pertemuan. Mereka mengadakan sebuah pertemuan membahas tentang apa yang terjadi di kota ini, yaitu tentang pernikahan anak dari patriark keluarga Shu. Keluarga Shu, mereka mencoba untuk menguasai seluruh kota. Mereka tidak puas hanya dengan kota Ibaraki. Ya, kau benar. Tapi memangnya apa yang bisa kita lakukan? Ujar dari patriark. Namun tiba-tiba saja Master Hua dia pun datang. Dan kedatangan Master Hua disadari oleh mereka semua. Namun Master Hua dia datang tidak dengan damai. Datang langsung terobos aja. Hantam menerobos seluruh pasukan penjaga, memporak-porandakan area depan dan berujar, apakah kau patriark keluarga Du? Melihat ada yang merusuh membuat patriark keluarga Du dia pun kesal. Apakah kau tidak bisa menunggu 3 hari lagi? Ya, di sini patriark keluarga Du mereka mengira yang datang ini adalah perwakilan dari keluarga Shu. Namun di sini Master Hua dia berujar, hei, jika aku berasal dari keluarga Shu, apakah kau pikir kalian semua masih dapat berdiri? Ujar dari Master Hua ini. Di mana dia juga meminta kepada Feng Hao untuk segera muncul. Master, keluarlah. Ujar dari patua itu. Ya,
salam semuanya. Izinkan aku melihat kondisi kalian, ujar dari Feng Hao. Bahkan tanpa basa-basi Feng Hao, dia langsung melepaskan tekniknya, menetralkan semua racun yang ada di dalam tubuh mereka semua yang ada di dalam ruangan ini. Dan mereka sungguh sangat benar-benar syok dan merasa sungguh sangat luar biasa. Gila, apakah kami benar-benar sudah sembuh? Ini luar biasa. Dan itu juga membuat mereka berujar, Tuan, ada gerangan apa kalian datang ke kediaman milik keluargaku? Ujar Pak Tua itu. Namun di sini Feng Hao dia berujar, tenang dan jangan terlalu gugup. Kami datang hanya ingin bertanya sesuatu. Di sini Feng Hao dia berujar, hei, kalian semua sudah tahu tentang keluarga Shu yang ingin mendominasi kota dan kenapa kalian tidak bergabung dengan keluarga Shi untuk mendapatkan pertanyaan itu. Di sini Patria keluarga itu dia tahu kemana arah pembicaraan ini dan itu membuatnya berujar, tidak. Bukannya kedua keluarga tidak ingin menggabung kekuatan untuk dapat menghentikan keluarga Shu. Hanya saja kami memang bukanlah tandingan dari keluarga Shu. Apa? Hei, mendengar hal itu membuat Pak Tua Hua dia bertanya, hei, apakah keluarga Shu memang seburuk itu? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Pak Tua ini. Dia mengatakan kalau keluarga Shu mereka memiliki 3 orang master ranah martial spirit dan juga memiliki seorang yang telah mencapai ranah puncak dari ranah martial itu. Bukan cuma itu saja, bahkan saat ini pasukan penjaga kota telah dipegang oleh keluarga Shu, yang artinya kini mereka memiliki lebih dari 60.000 pasukan yang akan bekerja di bawah mereka. Oleh karena itu, apakah kalian pikir kami dapat melawan mereka? Itu tidaklah mungkin, ujar dari Pak Tua ini yang frustasi. Baiklah. Sekarang kau pergi dan panggil Patria keluarga Shi. Aku punya tugas penting untuk kalian berdua, ujar dari Pak Tua Hua sembari mengeluarkan lencana miliknya. Dan melihat hal itu jelas membuat Pak Tua ini syok karena ini adalah lencana milik seorang pangeran. Maka dari itulah tidak lama setelahnya kini Patria keluarga Shi dia pun datang. Dia datang menyambut memenuhi panggilan dari Pak Tua Hua, di mana Pak Tua Hua dia memiliki sebuah rencana untuk dapat menggulingkan keluarga Shu dengan cara langkah pertama, mereka akan melenyapkan kekuatan para pasukan itu dulu dengan menggunakan titah pangeran. Di sini Pak Tua Hua dia meminta kepada para patriark untuk segera mengganti semua jenderal-jenderal pasukan yang ada di kota Ibaraki dengan seseorang yang berasal dari keluarga mereka. Baik, sambut mereka berdua. Dan setelahnya pada malam harinya Feng Hao dia kembali ke kediamannya dan langsung melakukan ritualnya membersihkan sisa-sisa racun. Dan di sini Feng Hao dia juga bertanya, Master, apakah kau belum dapat menggunakan kekuatan penuhmu? Ya, aku belum dapat melakukannya. Dan kekuatanku yang saat ini yang bisa aku lakukan ya mungkin saja setara dengan kekuatan spirit martial. Mendengar hal itu membuat Feng Hao pun sadar kalau itu belum cukup bagi Pak Tua Hua untuk dapat membantu dirinya menyingkirkan keluarga Shu. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia berpikir tentang hal apa yang harus dia lakukan. Dan di sini Feng Hao dirinya menemukan sebuah ide. Maka dari itulah Feng Hao dia menyerahkan sekotak benda harta miliknya. Dan ketika dibuka, Pak Tua itu shock. Karena dengan mencium aromanya saja dia tahu kalau benda ini adalah Medicine King. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Feng Hao. Namun untuk Pak Tua Hua dia pun tahu dengan benda ini aku tidak perlu lagi menekan racun panas ini. Maka dari itu aku dapat melepaskan kekuatanku. Master, ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Master, terima kasih atas kepercayaan dirimu, ujar dari Pak Tua Hua. Dan karena mereka besok akan pergi untuk ke acara keluarga Shu dan mengacau, maka dari itu Master Hua dia berujar, Master, yakinlah besok aku akan menyelamatkan orang yang ingin Anda selamatkan. Dan sekarang ayo kita beristirahat dulu, ujar dari Pak Tua Hua. Dan keesokan harinya di kediaman keluarga Shu ramai, penuh dengan aksesoris pernikahan. Namun di acara yang memang seharusnya menjadi hari bahagia harus menjadi hari duka bagi si mempelai wanitanya. Karena di sini dirinya tidak ingin menikah dan memutuskan untuk mengakhiri ini semua saja. Namun apa yang dilakukan oleh gadis imut ini harus terhenti ketika tuan muda keluarga Shu dia muncul, di mana dia memberikan sebuah peringatan keras. Jika gadis ini tetap bersikap keras kepala, maka seluruh anggota keluarga Qiong mereka semua akan dibinasakan. Yang artinya
Nasib keluarga Kyo ada di dalam keputusanmu itu dan jangan salahkan diriku yang telah memperingatkan dirimu. Ujar dari tuan muda keluarga Shu yang membuat gadis imut Ling dia hanya dapat pasrah. Sedangkan di tempat lainnya di aula utama ramai penuh dengan para tamu undangan dan tidak lama setelah itu ada seseorang penjaga yang melaporkan kalau saat ini Patriark keluarga Du dan juga Patriark keluarga Shi mereka telah datang. Iya, suruh mereka masuk, sambut Patriark keluarga Shu. Dan benar saja tak lama setelahnya kini Patriark keluarga Du dan juga Patriark keluarga Shi mereka pun datang bersama dengan Feng Hao dan juga Master Hua. Dan melihat kedatangan dua orang yang tidak dikenal membuat Pato ini sempat membuatnya curiga dan bertanya siapa mereka. Dan kedatangan dua patriark lainnya yang merupakan bangsawan lokal sempat menotis para tamu undangan dan kedatangan dua patriark ini juga membuat Pak Tua ini, Patriark keluarga Shu, dia menyambutnya secara langsung. Aku sangat senang karena Patriark keluarga Du dan juga Patriark keluarga Shi mau datang. Namun di dalam hati, mereka tidak membawakan hadiah dan malah membawa dua orang asing. Apakah mereka sengaja ingin mempermalukanku? Namun untuk Patriark keluarga Shi dia berujar, ya, selamat kepada Patriark keluarga Shu. Aku dengar Anda ingin menikahkan putra Anda lagi. Dan kami datang untuk melihat-lihat saja. Di sini Patriark keluarga Du dia berujar, namun sayangnya keluarga Du kami tidak memiliki apapun, jadi kami tidak bisa membawakan sesuatu yang layak. Dan karena aku tahu kau sedang sibuk, jadi ya kau tidak perlu peduli dengan kami. Ujar Patriark keluarga Du seolah-olah dia sedang menghina. Namun tahu kalau mereka semua ini bakal wassalam. Dan daripada harus ribut-ribut saat ini juga, lebih baik ya biarkan saja mereka mati dengan damai. Ujar dari Patriark keluarga Shu di dalam hati. Sedangkan yang ia ucapkan adalah, ya, selama kalian telah datang, ini sudah menjadi sebuah kehormatan bagi diriku. Dan sekarang silakan duduk di sebelah sana, ujar Patriark keluarga Shu. Dan setelah mendapatkan meja, kini Feng Hao dan juga dua patriark tua, mereka pun duduk dan mendapatkan sebuah hidangan yang sangat luar biasa di meja mereka. Namun di sini Feng Hao dia mengambil salah satu botol minuman dan dia juga berujar, "Hei, anggur ini jangan diminum. Anggur ini telah terkontaminasi," ujar dari Feng Hao yang membuat mereka semua ternotis. Namun untuk para tamu undangan yang lainnya, mereka semua tidak tahu tentang apa yang ada di dalam minuman mereka. Dan itu juga membuat mereka tanpa pikir panjang menikmatinya. Dan itu membuat Patriark keluarga Shu yang melihatnya, dia pun senang karena ini semua berjalan dengan lancar sesuai dengan rencananya. Namun Pak Tua ini dia pun ternotis ketika dia melirik ke arah meja dari Patriark keluarga Du dan juga Patriark keluarga Shi. Karena ketika dia melirik dan melihat ternyata di sini di meja sana minuman itu sama sekali tidak disentuh. Namun tak lama setelahnya kini acara utama akan segera dimulai ketika petasan dan juga kembang api memeriahkan acara pernikahan. Dan tak lama setelahnya kini datanglah dua mempelai pengantin. Dan melihat mempelai wanitanya, di sini Feng Hao dia pun ternotis karena dia dapat melihat sepupu wanitanya ada di tempat itu. Namun melihat saudarinya yang sepertinya dalam kondisi yang baik-baik saja membuatnya cukup tenang. Bahkan di sini Feng Hao dia pun menyapanya dengan sangat riang. "Hei Ling, aku di sini," ujar dari Feng Hao. Namun untuk ketiga pria tua ini, mereka tahu kalau ini adalah waktu bagi mereka untuk dapat beraksi. Ya, ini waktunya. Dan mereka bergerak. Di mana Patriark keluarga Shi dia berujar, "Tunggu sebentar." Melihat Patriark keluarga Shi yang akan mengacau membuat Pak Tua ini, Patriark keluarga Shu dia shock dengan berujar, "Du Feng, Shizhen, apa yang kalian lakukan?" Tidak ada Patriark Shu. Dan jangan salah paham, kami tidak bermaksud apa-apa. Pernikahan ini ya tetap dapat dilanjutkan. Tapi sayangnya pengantin wanitanya harus diganti, ujar dari Pak Tua Shi. Di mana Pak Tua Shi dia juga berujar, ini semua harus dilakukan karena kalian telah melakukan hal yang buruk, yaitu mengambil paksa pengantin wanita. Mendengar hal itu jelas menotis para tamu undangan. Dan hal itu juga tidak dapat diterima oleh Patriark keluarga Shu. "Shizhen, apa maksudmu itu? Kau benar-benar kurang ajar rupanya." Tiba-tiba saja
salah satu anggota dari keluarga Shu melepaskan aura bertarungnya dan langsung melancarkan serangan ke arah Patuashi. Namun untuk Patuashi, dia melepaskan aura bertarungnya juga dan melepaskan aura fire martial miliknya yang membuat kedua master itu saling beradu kekuatan dan dengan mudahnya Patuashi dia menghajar orang ini. Dan selesailah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you. Dimana di part selanjutnya Feng Hao dia bakal mendapatkan gadis perempuannya kembali lagi. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you. Semoga masih bisa dinikmati. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.